Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Hafsah Safitri, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan artikel yang berjudul Institutional Investor and CEO Pay Performance in Malaysian Films. Next. Kelompok 4 sendiri terdiri dari Hafsah Safitri, saya sendiri, Karlina Febrianti dengan NIM 294, Elsa Putri Dwi Justina dengan NIM 295, Miftahul Zana dengan NIM 354, dan Cecilia Lorenzi dengan NIM 355. Next. Latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini didasarkan pada penelitian terbaru dalam monitoring investor institusional yang berfokus pada apakah domisili investor institusional dan karenanya berbagai insentif mereka untuk memantau manajemen dapat mempengaruhi tata kelola dan kinerja perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peneliti termotivasi untuk memonitoring investor institusi karena alasan berikut. Yang pertama, masalah apakah kompensasi CEO sepadan dengan kinerja perusahaan masih merupakan masalah yang belum terselesaikan baik dari perspektif empiris dan teoristis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Karlina Febrianti dengan NIM 2018-310294. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian dari artikel ini. Tujuan yang pertama yaitu untuk menguji apakah kepemilikan investor institusional mempengaruhi hubungan antara kinerja perusahaan dan kompensasi CEO di perusahaan Malaysia. Dalam menguji ini, peneliti itu menggunakan teori keengganan untuk menjelaskan ketidaksesuaian antara kinerja perusahaan dan kompensasi CEO, dan juga teori kelembagaan untuk memberikan motivasi bagi peneliti untuk mempertimbangkan kepemilikan institusional yang mengarah pada proposi bahwa peneliti tentang kompensasi CEO harus mengacu pada teori kelembagaan untuk menguji peran lembaga dan tata kelola perusahaan yang berfokus pada peran investor institusional dalam hubungan antara kinerja perusahaan dan kompensasi CEO untuk pemeriksaan peran institusi dalam menentukan masalah kompensasi CEO. Kemudian tujuan penelitian yang kedua adalah untuk menguji apakah pemantauan antara perbedaan kepemilikan institusi asing dan lokal mempengaruhi hubungan antara kinerja perusahaan dan kompensasi CEO di perusahaan Malaysia. Dalam menguji penelitian ini, peneliti menggunakan teori hukum, keuangan, dan ekonomi yang menunjukkan bahwa efektivitas pemantauan sangat terkait dengan negara di mana investor institusional berada. Alasan dilakukan pemeriksaan pemantauan investor institusional ini karena yang pertama, terdapat masalah apakah kompensasi CEO sepadan dengan kinerja perusahaan yang masih merupakan masalah yang belum terselesaikan, baik dari perspektif empiris maupun teoris. Kemudian, alasan yang kedua adalah investigasi yang telah komprehensif dari pemantauan kompensasi CEO oleh investor institusi lokal versus asing yang berbeda akan memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara investor, institusi, dan kompensasi CEO. Alasan yang ketiga, tidak seperti studi lintas negara tentang ekonomi maju, tapi penelitian ini berfokus pada satu negara, yaitu Malaysia. Dengan fokus satu negara itu akan menghilangkan efek agregat dari analisis lintas negara. Oleh karena itu, masalah perbedaan kelembagaan dan budaya yang unik yang bertahan dalam studi lintas negara berkurang secara signifikan. Kemudian alasan yang keempat yaitu negara Malaysia itu menyediakan lahan subur untuk penelitian tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi campuran di mana pemerintah dan sektor swasta secara bersama-sama berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sehingga penelitian ini menggunakan perusahaan di Malaysia. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Elsa Putri Dwi Justina dengan NIM 2018-310295. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Jadi yang pertama, ini hasil penelitian ini menguji bahwa apakah investor institusional mempengaruhi hubungan kinerja dan kompensasi yang
berada di Malaysia pada penelitian ini menemukan dua temuan, yaitu peneliti menemukan bahwa di Malaysia, kepemilikan investor institusional yang lebih tinggi dapat melemahkan hubungan positif antara kinerja perusahaan dan kompensasi CEO. Lalu yang kedua, pada saat peneliti memisahkan kepemilikan institusional antara investor lokal dan asing, lalu menjalankan kembali analisis penelitian, penelitian menemukan bahwa pada kepemilikan investor di institusi asing yang lebih tinggi memperkuat hubungan positif antara kinerja perusahaan dan kompensasi CEO. Lalu untuk kepemilikan investor institusi lokal yang lebih tinggi memiliki efek negatif pada hubungan positif antara kinerja perusahaan dan kompensasi CEO. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2018-310-354. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang implikasi praktik dari penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada kompensasi CEO di Malaysia untuk memeriksa apakah investor institusional mempengaruhi hubungan antara gaji CEO dan kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional juga penting karena telah terjadi peningkatan kepemilikan institusi global yang belum pernah terjadi sebelumnya di sektor korporasi, terutama di negara-negara yang kurang berkembang. Pertumbuhan tersebut karena kepemilikan institusional yang menjadi pendorong penting untuk pendanaan ekuitas swasta, mengurangi biaya penawaran ekuitas publik, dan yang lebih penting dalam manajemen pemantauan. Next. Adanya pengaruh kepemilikan investor institusional terhadap hubungan antara kinerja perusahaan dan kompensasi CEO di perusahaan Malaysia. Investor institusi cenderung menentang kompensasi CEO yang tidak tergantung pada kinerja perusahaan karena sejumlah alasan. Yang pertama, kompensasi CEO dapat menjadikan adanya pengalihan. Yang kedua, sangat mungkin bahwa kompensasi CEO yang berlebihan mendorong eksekutif top lainnya untuk mengharapkan kompensasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, hubungan yang lemah antara kinerja perusahaan dan kompensasi CEO memberi sinyal kepada pasar modal dan pemegang saham bahwa perusahaan tersebut memiliki tata kelola perusahaan yang lemah dan sistem pemantauan yang buruk yang dapat mengarah pada kerugian reputasi perusahaan dan investor institusional. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Celia Lorenzi dengan NIM 355. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterbatasan penelitian dari artikel. Yang pertama, periode sampel dibatasi hingga 10 tahun dan karenanya tidak dapat direalisasikan ke periode lain. Selain itu, fitur institusional seperti Undang-Undang Perlindungan Investor yang kurang berkembang dan campur tangan pemerintah yang kuat di sektor korporasi Malaysia membatasi generalisasi hasil bagi negara maju seperti Amerika Serikat. Next. Yang kedua, karena keterbatasan data penelitian, variabel kompensasi CEO terbatas hanya pada kompensasi tunai. Ini karena kurang dari 10% perusahaan yang terdaftar di bursa menerbitkan masalah opsi saham kepada CEO. Namun demikian, insentif ekuitas CEO dapat ditangani ketika data tersedia di masa depan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.